Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 6 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Yakobus pasal yang kelima. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, berkat, pemeliharaan Tuhan atas kami sekalian sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, Kau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat menggenapinya. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yakobus pasal 5, perenungannya diambil dari ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini berisi panduan hidup tentang bagaimana pengikut Kristus menghidupi kehidupannya sehari-hari. Salah satunya hardikan yang keras kepada orang kaya. Disebutkan bahwa akan ada masa mereka meratap karena kehilangan segala harta kekayaan mereka yang selama ini dikumpulkan. Di dalam ayat 1 sampai yang ketiga merupakan hardikan yang keras kepada orang-orang kaya yang ditegur oleh Yakobus. Sebenarnya menjadi kaya tidak salah. Bapak Ibu Saudara sekalian didoakan supaya menjadi orang kaya. Artinya tidak berkekurangan, berkecukupan, bahkan berkelebihan untuk bisa memberkati banyak orang. Ya, sebenarnya menjadi kaya tidak salah. Demikian juga tidak semua orang kaya dinilai bersalah. Namun ada orang-orang kaya yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Mereka berbuat tidak adil dan tega menahan upah buruh yang telah bekerja bagi mereka. Di dalam ayat yang keempat menjelaskan demikian. Orang kaya tersebut senangnya hidup berfoya-foya. Mereka menghakimi bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan mereka. Dengan kekayaannya bisa melakukan apa saja, termasuk kepada kaum yang lebih lemah. Itulah yang ditegur, yang dihardik oleh Yakobus terhadap mereka yang kaya, tetapi memiliki kehidupan yang jahat. Bila kekuasaan berada di tangan orang yang mementingkan diri sendiri dan harta kekayaan, maka ujungnya adalah penyengsaraan sesama. Buruh mungkin dapat direndahkan dan tidak dianggap sebagai sesama yang setara oleh orang-orang yang kaya. Pada zaman sekarang sudah sedikit sekali orang kaya yang dapat menahan upah dari pekerjanya,
Ada undang-undang yang mengatur dan mengikat terhadap hubungan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun masih terdapat ketidakadilan di dalam bentuk perilaku yang lain di masa sekarang, yang tentunya teguran ini juga diberikan kepada orang-orang kaya yang memiliki kehidupan yang semena-mena terhadap sesama yang lain. Yang pertama yaitu pemberian upah yang tidak sepadan. Dia bekerja keras tetapi dengan upah yang sangat sedikit. Sesungguhnya inilah yang dikatakan tidak sepadan, dan hal itu terjadi juga di zaman sekarang. Perlakuan semena-mena terhadap pekerja itu juga yang sering terjadi, dan kita sering mendengar beritanya, melihat beritanya bagaimana pengusaha tidak memperlakukan terhadap orang-orang yang bekerja bagi mereka dengan perlakuan yang semena-mena. Dan juga yang ketiga, masih terdapat ketidakadilan terhadap orang-orang yang bekerja. Yang ketiga, tidak memberikan waktu libur dan istirahat. Terus bekerja tanpa ada hari libur dan istirahat. Kemudian juga di masa sekarang ini, ketidakadilan itu muncul, seringkali terjadi pemecatan tanpa dasar hukum yang jelas. Ya. Seolah-olah para pekerja tidak memiliki harkat dan martabat. Ada majikan kaya yang lebih mementingkan kekayaan, keuntungan yang melimpah daripada kemanusiaan dari buruh-buruhnya atau pekerja-pekerjanya. Kepada orang kaya seperti itulah kecaman Yakobus ditujukan. Tidak semua orang mendapat peran dan berkat dari Tuhan sebagai pengusaha yang kaya. Lebih lanjut, tidak semua pengusaha memakai kekayaannya sebagai sarana untuk memberkati orang lain. Seorang pengusaha perlu menyadari bahwa posisi dan hartanya adalah titipan dari Tuhan. Evaluasi diri yang dapat dilakukannya adalah bagaimana usahanya terus berjalan dan kesejahteraan bagi para pengerja itu dapat terpenuhi melalui pekerjaan yang diberikan kepada sesama yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa juga mendoakan supaya para pengusaha di zaman sekarang pun betul-betul mereka pun memiliki hati yang baik kepada sesama untuk bisa menolong kepada pemberi kerja, sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik bagi para pekerja-pekerja yang dengan setia, dengan usaha keras melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga semua boleh mendapatkan berkat sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau kita sebagai seorang pekerja, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengajarkan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Termasuk juga dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita berdoa untuk setiap pengusaha, setiap orang-orang yang dipercayakan, dianugerahkan dengan kekayaan, supaya mereka dapat mengelolanya dengan baik, dan juga boleh mendatangkan berkat bagi sesama yang lain. Mereka pun memiliki hak hidup yang sama, sehingga ketika mereka bekerja, kita berdoa supaya mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya, sehingga semuanya boleh mengalami kesejahteraan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga sebagai pengusaha, betul-betul kita memperhatikan orang-orang yang bekerja pada kita, sehingga orang-orang yang bekerja pada kita pun senang pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena segala sesuatu yang diperlukan olehnya dan keluarganya boleh tercukupi melalui pekerjaan yang dilakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya masing-masing kita punya tugas tanggung jawab, baik sebagai seorang pengusaha maupun sebagai seorang pekerja. Siapapun kita di hadapan Tuhan tidak ada bedanya. Kita semua di hadapan Tuhan sama. Karena itu siapapun kita, mari kita senantiasa melaksanakan semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan ini dengan baik. Maka ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan,
melalui pekerjaan yang kita kerjakan setiap harinya. Tentunya kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh boleh mendatangkan berkat, sukacita bagi setiap orang-orang yang melaksanakannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan. Apakah kami sebagai seorang pekerja, apakah kami sebagai seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan, dalam pekerjaan kami, ataupun kami sebagai pengusaha besar ataupun kecil, Tuhan percayakan usaha kepada kami. Biarlah apapun yang menjadi profesi kami dapat melaksanakan semuanya dengan baik, dan kami melaksanakan tugas tanggung jawab seperti untuk Tuhan, dan juga prinsip keadilan boleh kami tegakkan di dalam setiap aktivitas kehidupan juga pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.